Halo teman-teman semua di rumah. Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Thank you udah klik video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe sama tombol lonceng notifikasinya ya. Sorry teman-teman, lama banget Garasi 90 nggak bikin video. Dikarenakan banyak hal, terutama di finansial keperluannya lagi dialihkan. Kita lagi bikin rumah teman-teman. Nah, langsung aja. Masih worth it kah CBR K45 kalau dipakai di tahun 2023? Ini barangnya, unitnya warna merah. Sini, yuk kita dekat. Terus pertanyaannya adalah, masih cocokkah kendaraan ini kalau kita pakai dan kita beli di tahun 2023? Nah, kita review dikit aja ya teman-teman, karena motor ini udah lumayan berumur, udah banyak, pasti banyak banget teman-teman nemuin video-video reviewnya ada di YouTube gitu. Nah, di depan teman-teman ini saya bilang kondisinya istimewa. Kita lihat dari depan ya. Ini untuk windshieldnya kita kemarin dapat bukan ini ya, ini aftermarket udah saya ganti. Terus ini kita dapat kondisinya original. Bahkan ini teman-teman, karet-karetnya ini nih, kalau kalian cari motor-motor fairing ini agak susah nih, ini karet-karet orinya. Oh iya, untuk odonya juga kita dapat kemarin di 21.000 ongoing ya. Sekarang udah saya pakai beberapa minggu jadi 23.000 sekian. Nah, menurut saya pribadi CBR K45 ini generasi CBR 150 dan 250-nya terakhir yang menurut saya bagus. Tapi masalah desain bagus atau enggak itu selera ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dari sisi sini, baik CBR yang CBU, CBU nggak ada sih, CBU generasi pertama itu kan penerusnya Honda NSR 150 ya. Kalau yang generasi ini terutama, dia punya siluet dari CBR 1000 kakak tertingginya. Dilihat dari tangkinya, lekuk tangki, desain, fairing. Motor ini punya desain moge look teman-teman. Berbeda dengan CBR 150, all new CBR 150 atau CBR 250 RR yang sekarang. Kalau saya pribadi kurang begitu suka. Kalau saya lebih suka generasi terakhirnya ini, sama generasi pertamanya yang CBR Old Thailand. Nah, kalau teman-teman belum nonton video kami yang tentang CBR Old tahun 2007 warna merah hitam juga, bisa diklik ini di atas nih, nanti saya sertakan linknya ya. Oke, motor ini dari konsumsi BBM menurut saya sangat irit. Untuk kapasitas tangkinya ini besar, kalau nggak salah ya ini 11 liter. Ini dari bagian odometer sudah cukup lengkap teman-teman. Ini ada ada jamnya, penunjuk waktunya, ini fuel gasnya. Ini buat pencet-pencetan apa ya? Oh, ini modenya kita ada tripnya cuma satu, nggak ada trip A dan trip B. Ini ada indikator suhu, lampu sen, sewajarnya lah, cocok. Ini generasi CBR yang mesinnya masih pakai overbore, karena setahu saya yang di all new CBR yang terakhir itu mesinnya overstroke. Sedangkan mulai dari generasi pertamanya dia yang masih CBU dari Thailand itu mesinnya overbore sampai generasi ini. Itu untuk handling sendiri, saya rasa semua CBR nyaman. Saya udah pernah nyoba kecuali 250 RR-nya. Kalau 250 yang CBU saya pernah nyoba, warna merah dan warna hitam punya temen, handlingnya oke, nggak berat. Tapi setahu saya ya teman-teman, setelah saya lihat beberapa referensi dari video di YouTube dan di Google, memang CBR ini meskipun kakak tertingginya yang 1000 cc moge-nya, untuk dari segi tenaga dia dibanding kompetitor sekelasnya memang paling rendah, cukup rendah. Tapi CBR ini menjual kenyamanan dan
eh, handling yang total control ketika dikendarai gitu. Untuk mesin sendiri saya kurang suka. Nah, ini mesinnya menurut saya kalau dipakai mesin ini ya 2016 dipakai sekarang masih sangat oke. Sebenarnya kendaraan second itu mau umur berapapun, usia berapapun, tergantung teman-teman milihnya. Karena tergantung kondisi ya, bagaimana perawatan si pemakai sebelumnya gitu. Oh ya BTW, bannya ini masih ban ori ya teman-teman. Ya nih, retak-retak. Ini ban bawaannya, ini masih tembus tahunnya, pecah semua. Ini masih tembus di tahun mana ya? Nah, tahunnya. Oh, bukan teman-teman, ini 2015 berarti. Ini bannya tembus nih. Ini CBR K45 tahun 2015. Sorry teman-teman ya. Cuman saya kurang tahu ini spionnya asli atau enggak, kok mirip kayak punyanya R25. Nih saya suka deh ininya nih, teman-teman nih. Jarang dapat kendaraan kayak gini. Untuk bagian sini strippingnya ditutup ya sama pemilik sebelumnya, dikatin stiker, terus ditempel lagi nih. Warna aslinya setahu saya warnanya motif karbon warna putih. Itu. Untuk part-partnya sendiri substitusinya sangat banyak. Ini belakang sama kayak Mega Pro, gearsetnya sama kayak Tiger Primus kalau nggak salah. Itu banyak ininya kok, gampangnya. Ini bagian belakangnya teman-teman, pajaknya hidup. Terus knalpotnya ini, mungkin teman-teman kalau yang tahu di rumah, knalpotnya ini knalpot apa ya? Apa knalpot CBU-nya ini? Kok bentuknya mirip punya R25 dari ininya, silinsernya. Tapi lubangnya cuma satu. Tahu saya R25 ada dua, atas bawah. Koreksi di kolom komentar teman-teman ya, kalau saya salah. Mesinnya masih halus, yang jelas ini rangkanya masih kuat. Nggak kayak CBR, all new CBR sekarang yang beberapa waktu lalu sempat banyak kasus rangkanya mulai patah lah, selasannya lepas, bahkan mesinnya klotok-klotok gitu. Untuk konsumsi bahan bakar ini sangat irit menurut saya. Ini saya jadiin kaki teman-teman, karena saya sekarang udah jarang naik mobil, mending naik motor. Ini buat teman-teman yang pengen dengerin suaranya. Oh ya, bentuk kuncinya kayak gini ya, klasik sekali. Fokus ini nyalain. Buat teman-teman yang pengen dengerin suaranya, ini nggak ori ya, tutupnya ini aftermarket. Oke. Nah, ini nggak ada kotok-kotok teman-teman, suaranya nggak kayak all new CBR tuh. Semua kelistrikan ini oke. Ini oh iya, untuk sebelah sini saya kurang suka, itu ada bagian bezelnya ya, bezel belakang buat pegangan. Sebenarnya itu fungsional untuk mindah-mindah ketika kalian parkir, atau buat goncengan, buat pegangan si teman kalian yang digonceng. Tapi saya lepas. Ini saya beli aftermarket, warnanya agak belang merahnya sih, antara merah Honda Ori sama sama tutupnya bezel ini, covernya. Ini teman-teman, untuk lampu-lampunya ya desain ini persis sama kayak CBR 1000 punya kakaknya. Lampunya membelah dua karena gen 1 juga belah dua. Nah di gen keduanya itu yang CVU terakhir, baik 250 cc atau 150 nya, desainnya kayak sport touringnya Honda tuh, saya lupa namanya. Lampunya satu, bentuknya kayak sempak kalau orang-orang banyak bilang. Ini lampunya dua-duanya nyala. Ini setahu saya ini harusnya nyalanya satu sih, harusnya, tapi saya kurang tahu karena yang nyala dua ini ada di K33 kakaknya ini 250 cc. Nah itu barangnya langka tuh, barangnya sekarang langka, harganya lumayan mahal itu. Menurut saya dipakai tahun ini 2023 masih sangat cocok, sesuai dari posisi duduk, posisi ridingnya dia oke. Lebih nyaman dibanding kompetitor-kompetitor sekelasnya kayak R15 generasi pertama, terus apalagi ya, yang masih sejenis ya,
sport firing ya, bukan motor-motor cruiser. Itu. Oke, teman-teman, next kita bikin video gimana impresi berkendaranya, sama yang lain deh mungkin. Oke, segitu aja teman-teman. Saya masih ngantuk, baru bangun langsung bikin video. Terima kasih teman-teman di rumah yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.